Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to the show today. This episode of the podcast adalah episode lanjutannya dari obrolan kita sebelumnya bareng butcher kita Yudhistira Hartanto. So guys, yang belum nonton, please check it out first. Oke, linknya nanti gua kasih. So this episode of the podcast kita akan ngobrolin tentang barbecue trends yang ada di Jakarta, yang lagi happening, dan juga sekitar Jakarta. Jadi sekarang banyak orang yang smoke their own meats, banyak yang jualan barbecue meats and barbecue items online, dan juga banyak tempat yang keren-keren, barbecue joints, small barbecue joints popping up all over Jakarta. Okay, so it's an exciting time to be a barbecue pit master. Jangan lupa juga mungkin nonton Chef Table Barbecue untuk belajar tentang barbecue yang asli itu apa. Oke guys, so please welcome butcher kita and pit master Yudhistira Hartanto. Enjoy the show. Hi guys, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. And sekarang ada episode kedua lanjutannya sama Chef Yudhistira Hartanto. Dia adalah owner dari The Boston Butt, yang jualan smoke meats, smoke brisket, dan juga picnic home, catering apa aja yang dia suka bikin. Nanti kita akan explore gimana itu sistem operationnya. Dan satu lagi dia adalah co-owner ya dari Dian Hearts Barbecue, di mana bisa order custom grill and barbecue and smoker, segala macamnya. Really really cool business itu. So bro, tadi kita udah ngobrolin background lu. Background, yes. Ya kan, lu dari awalnya otodidak sendiri, dagang Indomie, sampai kerja di Local Parts, one of the best butcher shop. Terus sempat jadi CDP di Abu Dhabi juga, di Grand Hyatt. Ya kan, nah terus lu balik ke sini, dengan background butcher lu bikin barbecue. Nah, kenapa barbecue? Karena menurut gue dari dulu ketika gue ngolah daging, karena dulu di Local Parts itu gak cuman potong, kita mengolah juga. Dan barbecue itu adalah turunan dari butcher lah. Oke. Kegiatan barbecue itu close related banget sama butcher. Jadi memang kurang lebih pasti lu paham. Kayak apa aja yang mesti lu lakukan. Dan kalau untuk smoke meat ini, memang gue pernah melakukan di Local Parts. Tapi yang sekarang ini kita lakukan itu the really proper way. Yang kayak US barbecue gitu kan. Which is yang memang istilahnya kita gunain wood fire, kita gunain smoker beneran, kita memang it takes that long, gak ada shortcut dan lain-lain. Kita bener-bener do it the traditional way. Oke, jadi gue mau nanya nih, kenapa all of a sudden tiba-tiba orang-orang yang bisa masak atau yang punya background chef tiba-tiba bikin barbecue smoke meats? Bukan dulu, even like 2 years ago namanya barbecue di Indo, lu tahu tahun baruan lu paling bakar sosis, lu beli sirloin, lu beli tenderloin di supermarket gitu kan, lu ngegrill apa sih, paha ayam, Betul. palingan. Tapi kenapa sekarang bukan lu doang loh, banyak loh. Banyak, betul. Malah orang sekarang bikinnya tradisional kayak barbecue gitu, smoke, pakai smoker gini segala macam. Smoker gue. Yoi. Mau dari mana nih? Awalnya mana dulu? Picnic Home, Dian Hearts atau Boston? Awal muasal itu semua dari Picnic Home sama Dian Hearts. Oke. Picnic Home dulu deh. Itu Yes. lu bilang tadi lu jual makanan yang lu suka masak. Betul. Ya kan? Kayak apa jadi konsepnya, bro? Itu benar-benar kayak kita open PO, catering, karena menurut kita makanan sekarang itu so far lebih monoton lah pilihannya. Rice bowl semua, it's all the same thing, just different toppings. And then, Exactly. jadi kemudian kita mikir kayak, kemudian pas di WFH, di COVID itu, semua orang di rumah. Mereka bingung mau belanja, mau masak atau apa dan lain-lain. Ketika mereka mungkin mencoba masak lah. Tapi at some point mereka pasti ngerasa bosen. Yes. Mereka mau coba makanan lain. Dan pilihan untuk yang di delivery option sekarang itu semua sama. Kita menyuguhi, istilahnya kita memberikan kayak solusi lah. Kita memberikan kayak family meal. Kita memang meant to be buat family meal untuk sharing. Untuk berempat atau berlima.
Jadi kita nggak ada makanan kecil. Kita semua untuk satu keluarga atau couples maybe. Jadi itu so far makanannya ranging. Jadi kita buka PO, menunya apa contoh? Tiap PO beda-beda. Oh iya. Contoh apa? Contoh kita ada meatloaf, and then kita ada kayak chicken tikka. Chicken tikka? Asli dong dari Abu Dhabi gue udah jadi nama chef India. Oh gitu. Hey Yudi, you make like this huh? Aca. Terus kita bikin chicken tikka, banyak sih bener-bener. Dibilang whatever it is. Whatever it is that you feel like cooking gitu ya. Yang kayak slogannya, the things we like, make and do. Oke. Jadi istilahnya apa yang gue sama cewek gue kita suka lakukan, jadi kita buat dan kita pasarkan. Oke. Dan so far memang orang tertarik karena menunya berubah, nggak bosen. Dulu itu kita hampir seminggu, misalnya satu minggu itu 4 menu. Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Oke. Jadi di Senin, Selasa itu berbeda menunya. Kamis, Jumat itu pasti beda juga. Beda lagi ya. Wah seru ya. Jadi gitu bener-bener kayak free will. Yang penting kita nggak under pressure. Iya kayak restoran nggak ada menu, terserah chefnya. Karena istilahnya kita di sini kita tujuannya bukan untuk making money gitu. Kita trying buat killing time, keep it sober. Keeping sane. Ya, keeping sane. Dan at some point adalah kita having fun. Dan kadang itu suka bikin orang jadi ribut dan lain-lain. Let's say misalnya mereka couples, terus mereka doing business together. And then at some point mereka having argument dan lain-lain. Terus hasilnya gak baik. It's like sharing your passion aja sih sebenarnya. Tapi di sini kita lebih ngarah kayak, ingat tujuan kita dari awal adalah kita ketika keadaan kayak begini, kita being together dan lain-lain adalah kita supaya having fun together gitu loh. Oke. That's nice what you're doing. Terus masuk ke Dian Hearts. Apakah lu udah ngebaca nih kayaknya bakal ngetren nih smoker. Terus lu bikin custom smoker gitu. Menurut gua ya, somehow memang there is a feeling. Dari semenjak gua di Abu Dhabi. Dari sebelum gua di lokal, maksudnya pas sebelum ke Abu Dhabi pun maksudnya kayak butchery it's something yang different. And it's one day it's gonna be something gitu loh. Memang gak semuanya langsung boom, langsung jos-josan semuanya, everything in butchery. Tapi pasti step by step. Dan the easiestnya istilahnya yang paling possible itu adalah smoke meat. Barbecue kayak sekarang. Karena memang sebenarnya you don't have to be expert, you don't have to be istilahnya kayak lu harus jago atau terlatih bertahun-tahun. Yang lu perluin cuma sabar doang. Iya, nungguinnya itu kan. Kenapa bisa ngetren sekarang? Lu kayak ini Boston Bat ya, lu sendiri bikin custom barbecue grill apa segala macam. Terus habis itu ada juga ya sekarang udah gue nggak bisa sebutin satu-satu, banyak banget cuy kalau lu ke Instagram gitu kan. Terus habis itu chef table keluarin chef table barbecue. Iya kan, kayak kok bisa barengan pas begini ya gitu. Jadi dulu gue mulai si Dian Hearts ini itu bulan April lah. Bener-bener early banget, early COVID banget. Ketika memang kita struggling, kita mau ngapain. Dan this is the only thing that I know best gitu. Tentang butchery, tentang smoke meat gitu. Dan kita mencoba untuk kayak oke lah gue buka. Maksudnya gue bikin smoker gue sendiri. Karena istilahnya mau beli smoker di mana? Gue gak tahu dulu beli smoker. Gak ada, beneran gak ada. Dan menurut gue adalah let's make it just simple. Buat di rumah, hobbies. And then ya tujuannya adalah ya mau gue melakukan yang kayak biasa gue lakukan gitu. Nge-smoke, doing butchery by myself gitu kan. Nah terus lu kan bareng nih sama Instagramnya Dapur Oke, partner lu, ya kan? Namanya siapa? Oke. Oh namanya Oke emang? Oke Dean. Nah, terus lu ketemuan di mana? Bisa jadi partner? Oke ini dulu gue pernah buka acara kelas, cooking class di Alam Sutra. Dan dia adalah salah satu murid gitu. Murid ya maksudnya yang peserta betul.
peserta, and then ya itu 2018 sih sebelum gue ke Abu Dhabi. Kan kita nunggu Abu Dhabi kan nunggu visa dan lain-lain kan. Jadi sambil itu gue ngisi-ngisi kelas dan lain-lain. Nah dia tuh salah satu pesertanya. Dia ngobrol di situ, and then ketika gue di Abu Dhabi kita langsung kontak. Tapi kita tahu gitu, kita sama-sama kenal satu sama lain. Dan kemarin pas gue balik dari Abu Dhabi, gue ada event di Kemang, pop up. Itu ketika gue pop up di sana, gue undang Oke dong. Karena gue baru ngeliat tuh dia maksudnya lagi habis pop up juga, maksudnya bukan pop up, maksudnya habis datang makan lah acara. Gue bilang gue lagi ada acara nih di Kemang, pop up juga, kita udah lama gak ketemu kan. Dan temanya itu waktu itu pas di Kemang, it's all about smoke. Oh, oke. Jadi kita ada 4 orang dan masing-masing bawa makanan sendiri, tapi temanya tentang smoke. Oke. Jadi di situ gue bawa smoke meatnya juga, kita nge-smoke bareng-bareng, and then Oke di sana dan kita ngobrol lah, gimana kabar dan lain-lain, jumpa gitu kan. Terus dia bilang nawarin, maksudnya bukan nawarin, dia bilang, chef gue tertarik nih mau mendalami tentang smoke meat. Terus gue bilang, oh iya gue juga, gue pengen, maksudnya pengen bikin smoker gitu, cuman gue gak tahu gimana. Terus dia bilang, gue ada bengkel. Cocok lah tuh. Maksudnya bokap dia mungkin punya bengkel kayak gitu kan, punya bengkel yang kayak las, besi seperti itu. Wah cocok dong berarti. Dan akhirnya, oh iya, ayo buat. Dan langsung dari situ kita buat, like kayak sebulan 2 bulan lah kira-kira untuk bikin prototipe pertama ya. Kita bikin sebulan lah kira-kira. And then pas kita jadi, ini keren juga, ini bagus gitu loh. Jadi bener-bener kayak gue yang kasih desain, gue yang kasih model, bentuknya masih kayak gimana, rasionya juga kayak gimana. Karena si barrel sama firebox harus istilahnya harus sesuai lah perbandingannya. Kemudian fungsi-fungsinya apa aja sih yang diperluin. Kemudian smoker tuh maksudnya kayak smoker tuh mau kayak gimana modelnya. Karena istilahnya mungkin buat orang kita ini bukan hal yang sering gitu loh, it's uncommon things kan. Iya dong, jarang. Jadi kita bikin, kita desain, kemudian kita jadi, ini keren juga ya. Terus yuk kita buat, dan lahirlah Dan. Oh, udah gila. Jadi sekarang misalnya kayak banyak gak sih hobiis yang kayak beli smoker gitu? Apa chef melulu yang beli buat jualan? Nyampur. Jadi memang dari awal pas pertama kali kira-kira bulan Mei ya. Itu kita sampai sekarang udah jual kurang lebih 14. Oke. Dan ada beberapa juga yang di luar Jawa. Ada yang Kalimantan, sama besok juga ada yang kirim ke daerah Bali, Surabaya beberapa kali. Ya make sense sih, karena emang kalau lagi di rumah aja, ya itu basically guys kan kalau barbecue US style gitu kan yang dibutuhin cuma smoke sama time ya kan. Sama waktu aja, sabar tuh. Berapa lama sih brisket gitu diasap? Most common biasanya ranging 12-14. 12 sampai 14 jam. Itu beda tergantung dari ukuran, tergantung dari besar kecilnya daging juga. Dan itu lu gimana keep the stock inventory full gitu? Lu nge-smoke kayak tiap hari atau emang itu bisa di-keep kalau udah jadi bisa di-keep berapa lama gitu? Kalau untuk smoke meat sendiri itu, memang kalau kita lihat di US dan lain-lain, dia langsung bikin, langsung sajin. Iya. Tapi masa kita gak seperti itu. Apalagi ditambah dengan corona kayak gini, restoran juga gak bisa. Jadi memang kalau misalnya lu mau keep it going yang kayak fresh kayak begitu, somehow buat di Indonesia mungkin marketnya belum siap. Oh iya. Maksudnya masih hal baru lah. Jadi dan kita sekarang daging itu gue simpen frozen, karena memang satu-satunya jalan men. Iya. Karena kalau terkadang beberapa kali gue buka untuk fresh batch, kayak nggak sering lah, sebulan sekali atau 2 kali. Jadi itu kita pasarin ke market yang biasa gue jual. Kita ada fresh batch dan itu banyak peminatnya tuh biasa. Terus lu bakar mulai lu masukin smoker jam berapa, kelar jam berapa? Biasanya kalau smoker kalau lihat ya misalnya orang smoke meats gitu yang tradisional which is what you're doing, itu kan
bisa kadang ya masukin udah nongkrong aja gitu kan, nongkrong nungguin gitu kan segala macam. Kadang malam biar siang jadi gitu kan. Lu juga begitu? Jadi kalau di gua ini memang kebetulan di Dian Hearts kita memang memberikan. Setiap kali pembelian smoker itu diberikan ada bundlingnya, which is dapat basic training course. Oh, oke. Jadi yang kita offering di Dian Hearts ini selain kita nggak cuma jualan smoker, kita berikan kayak starter kit. Karena menurut kita this is awam lah, bukan hal yang sering. Benar-benar. Kadang orang juga mau nyoba gitu kan. Betul. Jadi kita berikan si barbecue starter kit, banyak tools yang memang vital digunakan untuk semua kegiatan smoke meat. Dan juga yang paling penting adalah si basic course ini. Karena kalau misalnya cuman smoker aja, buat apa? Iya. Dan gua nggak tahu cara pakainya buat apa. Dan kita di sini memberikan untuk basic course tersebut. Lengkap guys. Dan ini benar-benar basic ya banget. Apa yang gue lakukan, itu apa yang gue berikan. Itu yang selalu gue lakuin sama semua staff, training, ngajar, atau even though sekarang customer semuanya. Karena menurut gue ngajar istilahnya kayak selama ini kita ngajarin untuk butcher dan lain-lain. Itu ada kebahagiaan pribadi gitu. Apalagi ngeliat kalau dia berhasil, dia bisa kayak gitu. Jadi kita gak ada yang ditutup-tutupin, bener-bener all out. Dan ini bakal kepake banget untuk selamanya. Oke. Nah lu ya of course make sense, habis itu lu udah ada Dian Hearts, lu buka The Boston Bat, ya lu jualan dagingnya juga dong. Yes, betul. Ya kan? Demand-nya gimana sih daging smoke barbecue meats gini? Kalau karena ini hal baru kadang mungkin orang juga masih agak kurang paham. Iya, soalnya ya kalau ini menurut gua, barbecue itu kan it's and not only the food, tapi it's an experience kan. Biasanya you go to a barbecue gitu, lu makan smoke meats. Gue belum pernah makan smoke brisket ke US gitu, barbecue party belum pernah gue nyobain yang asli. Tapi kayak barbecue itu selalu event kan. Yes. Lu ngebir, ada musik, kayak little mini festival gitu lah. Tapi kalau lu take away that dan lu jadiin produk itu take away, itu gimana? Maksudnya di review market gimana? Ini somehow yang gue suka tentang podcast lu, Ray Jensen Radio. Karena istilahnya kita market, istilahnya kita sebagai chef, kita membuat suatu produk, tapi kalau nggak ada knowledge yang diberikan untuk market, itu nggak bisa. Jadi somehow dengan adanya podcast kayak begini, itu benar-benar memberikan knowledge. Makanya kenapa setiap kali Dian Hearts itu kita nggak cuma jualan produk, tapi kita jualan knowledge. Istilahnya kita memberikan knowledge. Karena ketika knowledge, orang paham, orang tahu. Dan ketika kalau orang nggak tahu, orang nggak mau coba. Tapi ketika orang tahu, pasti dia ada eager. Ini ngobrol-ngobrol aja sama lu, gue kayak gila enak sih taruh situ satu kali kecil-kecil. Jadi memang istilahnya ya kayak podcast kayak begini memang penting. Memberikan knowledge untuk orang awam atau mungkin untuk sobat-sobat kulineri juga. Iya. Kalau customer lu yang untuk The Boston Bat itu kayak brisket daging apa sih chef gitu? Pasti banyak Iya yang pasti nanya. kan. Iya. Yang paling banyak itu adalah kenapa itu hitam? Gosong. Kenapa itu gosong? Iya. Kenapa itu gosong? Tapi memang disitulah peran kita untuk memberikan knowledge. Gitu. Disitulah peran kita memberikan tahu kalau ini tuh memang prosesnya seperti ini. Tapi memang untuk orang Indonesia agak sedikit mengkhawatirkan. Iya, susah sih. Iya, benar-benar. Itu perspektif yang nggak bisa kita rubah. Gitu. Tapi, to be honest, marketnya masih banyak. Dan kita nggak bisa stuck di gitu aja di orang yang nggak suka. Benar. Gila sih. Lu make really new lah gitu kan. Betul. Di sini. Dan lu sendiri favoritnya apa kalau misalnya barbecue gitu? To be honest, gua paling suka itu pork shoulder. Karena apa? Karena itu ada experience towards the things. Karena gue benar-benar mengolah dari nol. Karena to be honest, untuk brisket gue masih beli import. Oke. Gue nggak bisa beli, istilahnya gue beli karkas sapi lokal, kemudian kita alot gak sih? Lain-lain. Alot gak? Udah 14 jam alot gak sih kalau sapi lokal? Enggak empuk juga tapi. Cuman kecil. Jadi tipis. Dan itu yang jeleknya. Oke. Dan istilahnya dengan sapi import US itu kayak satu-satunya jalan.
Kalau seandainya sapi lokal kita as good as the US, Iya, gua beda pasti pakai. cerita. Iya, beda cerita lah itu. Tapi so far selama ini Belum ketemu lah. belum ketemu lah. Oke. Sulit banget. Dan sebelumnya itu lu kalau brisket itu dibumbuin apa aja? Lu ada your own rub gitu atau? Salt and pepper. Oh, salt pepper aja ya? Gue gak pernah, dari semenjak setiap kali gue ngajar basic, gue selalu bilang it's not about the seasoning dan lain-lain. Tapi setiap kali lu prosesnya lu lakukan benar, let's the meat do their own. Gila ya, gue kadang mikir, I mean with the podcast and everything, gue talk with such amazing array of people and young chef gitu kan, yang banyak yang gila kalau gak ada corona gue mau buka tempat ini, I'm sure kalau ini gak ada pandemik lu udah ada tempat barbecue lu yang outdoor gitu di Tangerang udah bisa ngebir. Amin. Iya kan gitu. Syukur amin. Mudah-mudahan. Iya, that's the plan dong. That's the plan. That's why kita pasti butuh support dari semuanya. Iyalah. Karena kita di sini istilahnya gue gak pernah ngeliat customer gue sebagai customer. Ini adalah istilahnya gue mensupport what they need, and then they're supporting what I need. Iya. Jadi kita benar-benar kayak mutual. Bukan sebagai kayak lu pembeli gue penjual. Iya. Karena itu istilahnya that's what make an artisan butcher shop. Butcher shop. Bener sih, artisan butcher itu ya di sini sih jarang ya guys kalau toko daging, toko butcher. Tapi kalau di Europe itu hampir setiap neighborhood ada butcher kan. Itu udah semua customer dipanggil nama, ya kan. Correct. Udah kayak family style banget. Dan juga barbecue juga begitu gitu kan. Karena it's going to be like a community. Iya. Dan memang istilahnya sekarang ini dengan ada Dan Hearts, dengan ada Boston Bat, dengan banyaknya orang yang nge-smoke, somehow kita making a new community. Yes, itu exactly. Yang somehow gue mencoba untuk lakukan. Tapi memang di keadaan kayak gini gak gampang. Iya, rada tricky. Dimulai dengan istilahnya customer kita yang beli smoker tersebut. Itu menjadi kita makanya kalau mungkin Ray sering lihat kayak misalnya kita ada sering update, ngebul nih guys, dan lain-lain, langit cerah atau berapa. That's something gitu loh. Kita tahu bahwa kita tuh we're not alone yang ngelakuin hal ini. Iya. Kita punya temen dan itu emang serunya. Walaupun dia di Surabaya coba Derian kan. Oh Derian iya baru buka, shout out to Derian, Kade dan semuanya dari Smoke Boys. Smoke Boys. Iya Smoke Boys, shout out dan semoga sukses launching restorannya. Pakai lu juga kan, pakai Diana juga kan. Yes. Iya. And then Reno. Reno, Mahayana, shout out juga. Kemarin tau gak buaya? Di smoke buaya. Iya dia bilang. Gila banget men. Kayak kalau mau terus kayak chat gue kayak kalau mau masak ini gimana sih gitu kan. Gue buka. Gila buaya men itu di barbecue. Oh iya, terus selain barbecue juga you do charcuterie. Somehow. Iya kan? That is the hardest things. Charcuterie itu guys gimana ya jelasin? Coba lu jelasin ke listener. Charcuterie itu apa yang belum pernah dengar? Charcuterie itu adalah charcuterie means friends and family. Oke. Gak pernah dengar kan? Biasa orang jelasin charcuterie it's cured meat bla 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 dan lain-lain. Enggak, kalau buat gua charcuterie it's a friends and family. Because you're not going to have charcuterie by yourself. It's stupid man. Iya benar. One day gue ingetan charcuterie kenapa alasannya kayak gitu. Karena one day gue pernah di local parts. Gue lagi libur dan gue pesen charcuterie platter. Oh my god, yes. And then gue having red wine by the street of Locafor Tugu di sana. Terus gue ngerasa sambil ngerokok dan lain-lain sambil santai. Di afternoon time jam 4 jam 5 kayak gitu. Udah cabut lah nih sekarang, gila. Santai banget. Aduh men, iya. Dan gue ngerasa kayak kalau sendiri itu kurang. Iya. I have to share it with a friend. Bener, lo ngapain nge-wine charcuterie platter sendiri. Yes. Iya kan. That's why karena menurut gue charcuterie means friends and family. That's a great quote guys. Jadi guys charcuterie itu ada produknya sosis, bacon itu charcuterie, pancetta, guanciale, semuanya lah salami, sosis-sosis. Bukan sosis-sosis di supermarket ya. Nah charcuterie itu mencakup semuanya. Jadi selain butcher ada charcuterie. Biasanya itu di-cure kan kalau charcuterie itu. Charcuterie itu adalah produk daging olahan yang biasanya di-cure, di-smoke, atau di-brine. Di-cure itu berarti dikasih garam dan bumbu lain, spices dan di air dry. Air dry. Iya kan. Kalau di-brine direndam. Di air garam. Kalau di-smoke ya di asap. Gitu. Itu
Kalau misalnya yang di cure, lu harus masukin kulkas gak sih kalau di sini? Yes. Kalau dulu gue di Europe kan kayak ya tinggal diikat digantung selesai. Kalau di sini dilalerin dong ya gak sih? Ya karena istilahnya memang jangan dibandingin suhu di sana sama Iya, di sini. iya. Karena di sini suhunya kan lebih cenderung panas kan. Memang lu butuh suhu di mana yang istilahnya suhu ruangan, tapi ruangan di Eropa. Iya itu dia loh. Suhu ruangan ya, ruangan di mana? Suhunya suhu ruangan, tapi ruangan di mana di Eropa. Jadi memang istilahnya itu memang project sih gue kalau untuk yang charcuterie. Kayak Lokapars gitu dia di mana? Apa ada room sendiri yang humidity control gitu segala macam? Memang gitu? ada curing cabinet. Dan ya memang kalau kalau sekarang lu ngecek kayak dry age meat dan lain-lain, dry ager, boleh. But it's 150 mil, who wants to buy it, man? Oh, yang mesin dry ager itu, yang merek dry age kan? Itu dulu gue beli, bukan gue ya. Tapi bos gue dulu beli buat hotel. Waktu gue lagi kerja. Dia kan waktu itu dry age baru keluar tuh, baru kedengeran kan. Pengen jadi tempat pertama dry age kan. Beli. Sampai tiaw. Iya, beli. Sampai ternyata kan nggak gampang. Lu ngolah, lu mau bikin dry age sendiri tuh nggak gampang. Lu punya skill, di hotel itu nggak ada butcher. Bukan bukan butcher gitu loh. Karena kalian itu bermain di crucial point. Dimana which is kalau lu terlalu banyak dia jadi funky. Spoiled. Iya. Terlalu bawah, nggak jadi. Lu sendiri suka gak dry age? To be honest dulu yang pas di local parts kita punya itu dia karena kita pakai lokal. Buat gua rasanya terlalu strong. Karena memang dry age itu ada mendevelop si rasanya tersebut. Iya rasa beefy flavornya. Gue dulu pernah ngetes doang, gue beli kayak home dry age kit gitu di internet. Terus gue tes di sini. Gue sampai 6 months gue dry age gitu. Gue potong udah bau blue cheese, gue masak kayak makan cheese gitu. Memang istilahnya ya itu. Krusialnya di situ. Kalau seandainya if too much, it's going to be like spoiled gitu. Dan itu gak bisa dikonsumsi istilahnya, karena too much. Iya. Tapi kalau misalnya gak bener juga gak jadi gitu. Jadi memang benar-benar have to be in the middle lah. Dan itu yang susah menjaga to be in between. Tapi lu udah jago dong mestinya. Kenapa? Lu udah jago dong mestinya. Enggak lah, bilang jago mah enggak. Kita pasti kan selalu mencoba, adjusting terus kan. Di istilahnya kita coba di rumah sama di local parts, gue pasti bener totally. Oh iya beda dong. Garamnya pun berbeda, spicesnya pun berbeda, dan itu lo harus adjust lagi. Kayak istilahnya produk Boston Bat yang gue buat. Ya. Gue gak bisa put 100% yang maksudnya yang sama persis gitu. Yang gue buat di sana, develop gue di sana, gue taruh di sini. Itu enggak, gue pernah coba dan hasilnya berbeda. Either it's too much atau kurang, dan beda-beda itu harus adjusting lagi. Ya different art sih emang. Dan jarang loh butcher, ya kan, kayak lu gitu, jarang banget loh di Indo men. Jarang. Yoi, karena lu megang, di Indo tuh jarang kayak misalnya chef, yang kayak craftnya satu aja gitu loh. Oke nih gue specialized butcher gitu kan. Yes betul, dan itu memang yang somehow, yang mungkin selama ini, to be honest sih gue senang aja gitu. Maksudnya karena gue menemukan passion gue, jati diri gue in early age. Karena somehow untuk you have to be thankful tuh kalau kayak gitu beneran. Karena mungkin somehow untuk yang sekarang mungkin mereka masih mencoba segala hal. Dan somehow menurut gue adalah ketika kita mencoba segala hal, mungkin justru malah kita jadi sulit buat ngapa-ngapain. Iya bener, jadi kan ada istilah guys namanya jack of all trades itu is an expert in nothing gitu. Jadi kalau bisa semuanya, nggak ada yang expert sebenarnya. Ya semuanya bisa tapi nggak expert gitu. Kalau gue lagi dalamin Chinese food sih gue. Gue karena di sini gue kerja yang kayak lu bilang gue kalau di sini kan waktu gue kerja udah jadi corporate chef apa segala macam. Gue kan dituntut untuk bisa semua dong. Ya kan lu nggak mungkin lu misalnya butcher seumur hidup lu butcher tiba-tiba lu jadi chef restoran Prancis nggak mungkin lah gitu betul. Kan. Lu emang ada kalau itu dan gue sadar yang waktu WFA kemarin gue chef apa sih gitu. Kalau orang nanya kan signature lu apa sih gitu. Lu sebenarnya masak apa gitu kan. Betul. Ya gue bilang gue belum ketemu aja gitu. Nah gue sih lagi dalemin sekarang Chinese food. Lagi belajar Chinese food. Chinese food juga banyak men charcuterie-nya gitu. Iya. Gila sih ya udah waktu gue belajar gitu. Ini ya. Jadi setiap culture ada selalu charcuterie, smoke, barbecue itu selalu ada. Gak pernah jauh-jauh dari situ.
makanan itu semua overall hampir similar lah. Cuman beda-beda nama. Iya, beda ingredientnya. Dan lain-lain. Iya. Tapi sebenarnya basicnya sama. Mm-mm. Dan iya, charcuterie itu kan kayak cured meats and smoking meats itu kan untuk preserve zaman dulu waktu belum ada kulkas kan. Betul. Yoi. Terus kapan Bosen Bat keluarin charcuterie platter nih? Slowly lah. Istilahnya karena gue cuman berdua kan, gue sama cewek gue. Jadi istilahnya kita lebih heading untuk quality, per quantity atau mungkin demand dan lain-lain. Karena memang banyak yang minta istilahnya, bikin produk ini dong, bikin produk ini, bikin produk yang dulu lu buat lagi. It's not that easy man. Iya. I mean kayak, that's why. Coba jualan bro, Boston Bat sekarang produknya apa aja buat pesan? Boston Bat itu yang paling baru, it's pancetta. Itu apa sih? Pancetta, kalau mungkin pernah dengar, it's quite similar sama pancetta. Iya, pancetta gue tahu pancetta. Pancetta itu sebenarnya bacon, bener gak kalau gue bilang kayak bacon, tapi nggak di smoke, di cure. Yes, betul. Di cure kan pancetta kan, bedanya itu. Bedanya itu. Pancetta itu punyanya si Itali kan. Iya. Pancetta is a cured pork belly yang di air dried juga. Iya. Jadi memang istilahnya kurang lebih kayak bacon lah. Tapi bacon itu punya US, istilahnya punya Amerika, orang-orang Western sana. Nah dia ini sebut bacon ini usually mereka di smoke. Yes. Dan pancetta, ya gue roll, which is looks like a pancetta. Yeah. And then gue dry juga, karena tujuannya supaya supaya dapat teksturnya you need to air dry it ya. Karena kalau enggak terlalu basah, it's not good. Dan kemudian di smoke, dan jadilah pancetta. Oke. Jadi pancetta yang di smoke, pancetta. Nice. Dan memang ini seasonal product, jadi karena butuh like a weeks lah untuk proses si marinasinya tersebut. Iya. Jadi memang istilahnya ya kayak tadi, it's an artisanal product. It takes time gitu ya guys, jadi nggak bisa sembarangan request. Gitu. Dan lagi gue selalu heading untuk nose to tail. Jadi misalnya semua produk, kalau misalnya one day gue bisa untuk beli whole pork. Iya. Bikin guanciale, gue book duluan. Kalau lu bikin guanciale. Gue buat dulu. Iya. Guanciale dari pipi kan. Yes. Ya dari pipi, dan itu the best guys. Kalau ada bisa pesen, nggak tahu sekarang ada kayak di Jakarta. Rada susah. Sebentar ya. Pelan-pelan. Nextnya apa lo proyek? Yang pasti kita akan utilize semua whole ingredients yang ada. Kalau seandainya gue harus making a smoke ham, gue akan buat smoke ham. That's why Christmas is coming up. That's why gue akan heading buat istilahnya kita pakai utilize semua satu ekor pork tersebut. Oke bro. Thank you banget udah datang dan udah sampai 2 episode kita ngobrol. And thank you very much guys for listening to our podcast today. Jangan lupa ya order. Check it out Instagramnya Boston Bat Picnic Home and Dian Hearts Barbecue. Yes. Nggak harus chef yang beli mesin barbecue guys. Nggak mesti, karena kita kasih basic. Iya, dan diajarin juga kok. Kalau buat hobi-hobi yang mau smoke meats bisa ketagihan sih pasti sih. Kalau pasti ketagihan sih. Oke guys, so thanks again buat Yudhistira and salam ke Oke. Yeah. Say hi to Oke, nanti kita nongkrong. Gua akan main ke tempat dia pasti and hopefully gue bisa shoot, bisa kasih lihat kalian the real artisanal US style barbecue. Oke guys, jangan lupa follow kita di Instagram @RayJensenRadio, di Yudhistira Hartanto, itu Instagramnya Yudi. Dan juga subscribe di channel kita, Ray Jensen Radio, ada di Spotify, ada di YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Kalau ada kritik dan saran, please bisa tulis di komen below atau langsung DM gua. Yang mau nanya-nanya Yudhistira silahkan tanya-tanya aja. Jangan request yang aneh-aneh tapi karena banyak prosesnya tadi udah diingetin. Oke guys, thank you ya bro. Thank you very much guys. See you next time. Bye-bye.